Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita masuk lagi pertemuan yang kedua ya. Dan pada pertemuan kita yang ketiga pada mata pelajaran PJOK. Baik, pagi ini kita akan membahas materi pada pelajaran 2 yang mengacu kepada analisis, merancang dan mengevaluasi taktik atau strategi dari permainan bola kecil yang meliputi permainan softball, badminton dan tenis meja. Baik, kita akan menganalisis, merancang dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan softball. Sebelum kita masuk, kita pahami dulu permainan softball itu apa. Permainan softball adalah permainan bola kecil yang dimainkan oleh dua regu yang saling berhadapan, yang bertahan disebut dengan defensif dan yang memukul disebut dengan ofensif. Itulah pengertian dari permainan softball. Sekarang kita lanjut lagi. Apa tujuan dari permainan softball itu? Tujuannya adalah mencetak poin sebanyak mungkin dan mematikan lawan supaya tidak mendapatkan poin. Oke. Kita lanjutkan menganalisis strategi dan taktik dalam permainan softball. Taktik dalam permainan softball diartikan penyerangan softball merupakan siasat yang digunakan oleh regu yang mendapatkan giliran memukul secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan dan memperoleh poin dalam pertandingan softball. Jadi di sini ada 4 taktik yang sering diterapkan dalam permainan softball. Mana 4 taktik tersebut adalah: yang pertama pukulan pendek atau disebut dengan ban, yang kedua pukulan dan lari hit and run, yang ketiga taktik mencuri base atau styling, yang keempat adalah taktik pukulan melayang atau disebut juga dengan play. Sekarang kita akan masuk kepada pola pertahanan. Pola pertahanan dalam permainan softball itu meliputi ada 3 sistem. Pertama, sistem pertahanan pendek atau disebut dengan close system. Yang kedua, sistem pertahanan medium atau medium system. Yang ketiga, sistem pertahanan jauh atau disebut dengan deep system. Oke, untuk mengurai definisi atau untuk memahami sistem pertahanan atau close system ini, boleh kalian baca di buku cetak masing-masing karena penjabarannya ada di situ. Begitu juga dengan medium system itu apa dan deep system itu apa. Silakan kalian pahami di buku cetak yang ada penjabarannya. Nah, untuk hari ini Ibu mengambil secara garis besarnya saja pada pertahanan atau pola pertahanan yang mengacu kepada sistem pertahanan yang ada dalam permainan softball. Itu saja penjabaran singkat tentang softball. Oke, kembali kita akan melanjutkan menganalisis, merancang dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Seperti apa yang Ibu katakan pertama tadi, kita akan membahas 3 materi langsung yang ada pada permainan bola kecil. Yang pertama kita udah selesaikan tadi softball. Sekarang kita akan masuk kepada permainan bulu tangkis. Mari kita perhatikan secara bersama permainan bulu tangkis itu apa. Merupakan permainan bola kecil yang dimainkan secara individu atau berpasangan dengan tujuan mengumpulkan nilai sebanyak mungkin pada setiap setnya. Nah, karena pada semester ini kita lebih mengacu kepada taktik dan strategi, makanya sebelum kita lanjutkan ke
materi-materi intinya, tentu kita harus tahu dulu apa itu strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Strategi dan taktik adalah komponen yang sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Kita analisis satu persatu. Apa itu strategi? Strategi adalah rancangan atau konsep yang bersifat metodis atau metode sebelum pertandingan berlangsung. Sedangkan taktik adalah penerapan atau pelaksanaan dari strategi dalam permainan bulu tangkis. Jadi, kalau taktik ini adalah terjadi saat permainan berlangsung. Sementara strategi rancangan yang akan kita pikirkan atau metode yang akan kita gunakan sebelum pertandingan berlangsung. Kita lanjutkan dari pembahasan kita tadi. Sekarang kita masuk kepada pola penyerangan dalam permainan bulu tangkis. Apa itu penyerangan dalam permainan bulu tangkis? Merupakan serangan yang diarahkan ke daerah pertahanan lawan sehingga menghasilkan poin untuk tim kita. Ibu ulang sekali lagi, penyerangan diartikan sebagai serangan yang diarahkan ke daerah pertahanan lawan sehingga menghasilkan poin untuk tim kita. Penyerangan yang baik ini bersifat menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk mendapatkan poin atau mengalahkan lawan. Jadi penyerangan yang baik itu bersifat menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk mendapatkan poin atau mengalahkan lawan. Nah, kita kembali ke taktik dan strategi penyerangan. Kalau kita tadi bicara tentang taktik dan strategi pertahanan. Kalau sekarang kita akan masuk kepada strategi dan taktik penyerangan dalam permainan bulu tangkis. Taktik penyerangan yang sering digunakan dalam permainan bulu tangkis itu ada beberapa taktik. Yang pertama adalah pola front and back. Taktik penyerangan yang bersifat front and back, artinya satu di depan, satu di belakang. Kemudian taktik yang kedua, slide by slide atau berdampingan. Yang ketiga adalah taktik ruler atau berganti posisi. Sedangkan teknik yang dapat digunakan dalam penyerangan pada permainan bulu tangkis adalah teknik pukulan servis, pukulan drive, drop shot, netting, pukulan smash, dan pukulan lob. Jadi apa yang membedakan antara taktik penyerangan dengan teknik dalam penyerangan pada permainan bulu tangkis? Kalau taktik dan strategi mengacu kepada pola-pola seperti yang Ibu sebutkan tadi, ada pola front and back, kemudian slide by slide, kemudian ruler atau berganti posisi. Sedangkan teknik yang dapat kita gunakan dalam menyerang atau penyerangan pada permainan bulu tangkis meliputi teknik pukulan, ada pukulan servis, pukulan drive, pukulan drop shot, pukulan netting, dan pukulan smash, terakhir pukulan lob. Untuk memahami teknik-teknik atau jenis-jenis pukulan ini, kalian bisa cari sendiri. Apa itu pukulan drive atau pukulan drop shot, netting, pukulan smash, dan pukulan lob. Ibu hanya akan menayangkan atau mengambil intisarinya saja untuk lebih kalian pahami tentang jenis-jenis pukulan penyerangan yang ada dalam permainan bulu tangkis. Baik, kita lanjutkan lagi masuk kepada pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis. Bertahan dalam bulu tangkis itu merupakan cara untuk mempertahankan daerah sendiri dan dapat mengembalikan bola atau shuttlecock ke daerah lawan melewati atas net dan tidak dapat dikembalikan oleh lawan. Itu disebut dengan bertahan atau pertahanan dalam permainan bulu tangkis. Kita masuk yang ketiga, yaitu permainan kecil yang ketiga, menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan tenis meja. Mari kita amati, tenis meja itu apa?
Permainan tenis meja adalah permainan yang dimainkan oleh 2 orang atau 4 orang dengan tujuan menyeberangkan bola di atas net di tengah meja. Nah, ini yang membedakan dengan permainan kecil lainnya. Oke, sekali lagi, permainan tenis meja adalah permainan yang dimainkan oleh 2 orang atau 4 orang, boleh ganda, boleh tunggal, dengan tujuan menyeberangkan bola di atas net di tengah meja pada area lapangan tenis meja. Strategi dan taktik dalam permainan tenis meja yang harus dipahami oleh seorang pemain itu adalah: 1, mengetahui kelemahan lawan. Kedua, kita konsisten. Yang ketiga, variasi serangan, kecepatan, spin, dan arah bola. Jadi dalam strategi ataupun taktik dalam permainan tenis meja, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah mengetahui kelemahan lawan, yang kedua konsisten, yang ketiga variasi serangan, kecepatan, spin, dan arah. Yang ketiga ini kan variasi serangan, kecepatan, spin, dan arah. Spin ini maksudnya adalah kecepatan kalian dalam melakukan putaran untuk mengarahkan bola ke daerah pertahanan lawan. Terakhir, materi tenis meja akan kita tutup dengan pengertian strategi dan taktik dalam permainan tenis meja. Mari kita amati strategi itu apa. Strategi adalah siasat yang dilakukan atau cara sebelum permainan dilaksanakan. Sementara taktik merupakan siasat yang dilakukan atau dijalankan pada saat permainan dimulai. Nah, jika ada pertanyaan, apa itu strategi, apa itu taktik, kalian sudah bisa membedakan mana yang strategi, mana yang taktik dalam permainan tenis meja. Baiklah anak-anak sekalian, ini yang bisa Ibu sampaikan pada materi pertemuan kita yang ketiga ini. Semoga dari penjabaran singkat yang udah Ibu uraikan ini bisa kalian pelajari dengan baik. Kemudian boleh kalian masukkan lagi ke dalam catatan khusus PJOK. Cara penyerahannya nanti boleh langsung ya, atau boleh lewat Classroom atau WA. Demikian saja dulu pertemuan kita kali ini. Sebelum Ibu tutup, jika ada yang nanti yang kurang kalian pahami, boleh di japri aja atau lewat WA maupun Classroom. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang kajian-kajian yang mengacu ke permainan bola kecil. Demikian saja, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.